Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih PSSI dan BTN atas disetujuinya di Komisi 10 dan tadi Komisi 3 naturalisasi 2 pemain kita, dan ini yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih kepada Komisi 3, Komisi 10 dan Ketua DPR RI yang telah mengapresiasi dan telah memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Saya yakin, optimis bisa dapat. Ya kalau semuanya sudah selesai, secara otomatis kan cepat. Ya, Kegiatan tanggal 10, Pak. Dan mereka tahu dan mereka lihat bahwa tim-tim yang bertahan lebih dalam, low block istilahnya itu, ternyata bisa meredam Indonesia. Jadi saya pikir PR terbesar buat Coach John lah menemukan solusi di depan. Ya. Dan kalau kita bisa menemukan Jay Ises yang sangat matang di belakang, kenapa kita nggak bisa menemukan seorang striker yang matang di depan? Nah itu kan saya pikir tugas dari federasi untuk bagaimana talent scoutingnya entah gimana dicari. Ya. Lalu gimana solusinya? Harus cari lagi yang matang seperti Izes, artinya dari luar lagi. Secara jalan pintas iya gampang, Ya. tetapi secara sepak bola kita nggak mikir gitu loh. Itu poinnya. Bahwa kalau duga-duga ya emang jangan-jangan ada naturalisasi lagi nih di depan. tempatkan posisinya masing-masing, ada striker asing, pemain gelandang asing, ya pemain bawah asing, semuanya didominasi Ya, oleh pemain regulasi asing. tadi lah ya. Ya, regulasi tadi. Oke. Jadi kapan ini ada kesempatan untuk pemain lokal bermain? Menit bermainnya tidak ada kesempatan. Nah kalau persoalan striker kita nggak dapat jam main, berarti persoalan regulasi. Maka catatannya yang regulator siapa? PSSI. PSSI. Dalam hal teknik segini siapa yang harus harus ngomong? Direktur teknik namanya Alexander Zwier, supaya jangan LIB atau I-League sekarang sendirian. Pascal Struijk, bek Leeds United berdarah Surabaya resmi diproses untuk timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Pascal Augustus Struijk, bek Leeds United dengan nilai pasar 382,40 miliar rupiah, akhirnya resmi diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pelatih kepala John Herman sendiri yang memberikan rekomendasi langsung apakah di awal kebangkitan Garuda menuju panggung dunia. Pascal lahir di Belgia, besar di Belanda, dan kini berkarir di Inggris bersama Leeds United. Ia dikenal sebagai bek tengah yang kokoh, disiplin, dan mampu bermain sebagai bek kiri. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk menjadi sosok yang sulit dilewati lawan. Karirnya dimulai di Akademi Premier Liga, ia menghadapi striker-striker kelas dunia, pengalaman yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Nilai pasar 382,40 miliar rupiah menjadikannya salah satu pemain paling mahal yang pernah Struijk memiliki darah Indonesia dari kakeknya, Peter Weidemuller, dan neneknya Ineke van den Brink yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Koneksi keluarga ini membuka jalan bagi proses naturalisasi. Publik Surabaya menyambut kasus. Negosiasi dengan federasi berlangsung lama, penuh dinamika. Struijk sempat ragu karena masih berharap dipanggil timnas Belanda. Namun setelah berdiskusi panjang, ia akhirnya memberi lampu hijau. Asisten pelatih timnas bahkan berkunjung ke Leeds untuk bertemu langsung. Tak lama setelah itu, Struijk memamerkan tato Garuda di kakinya, simbol kuat bahwa ia siap membela Indonesia. Peran John Herman, pelatih asal Kanada ini membawa pendekatan baru, scouting diaspora berbasis data. Struijk masuk daftar prioritas bersama beberapa pemain keturunan lain. Herman menilai lini belakang Indonesia butuh sosok berpengalaman di level tertinggi. Target besar Herman, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Dampak untuk timnas Indonesia. Kehadiran Struijk akan memperkuat lini belakang Garuda yang selama ini dianggap rapuh. Pengalaman bermain di Premier Liga memberi standar baru bagi rekan-rekan setimnya. Dengan Struijk, duet bek tengah Indonesia bisa lebih solid, terutama menghadapi tim-tim Asia yang memiliki striker cepat dan kuat. Publik sepak bola Indonesia menyambut dengan antusias melihat ini sebagai langkah nyata menuju level Asia bahkan dunia. Opini publik dan reaksi supporter, media sosial langsung ramai. Tagar Struijk untuk Garuda trending di Twitter. Supporter Surabaya merasa bangga karena ada arek Surabaya yang siap membela merah putih.
Sebagian fans Leeds juga mendukung, menyebut Indonesia beruntung mendapatkan bek sekelas Struijk. Garuda menuju Piala Dunia. Darah Surabaya, semangat Garuda. Pascal Struijk siap menjadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia. Apakah ini awal kebangkitan menuju Piala Dunia 2030? Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Pascal Augustus Struijk, bek tagar Leeds United dengan nilai pasar 382,40 miliar rupiah. Akhirnya resmi diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pelatih kepala John Herman sendiri yang memberikan rekomendasi langsung. Apakah di awal kebangkitan Garuda menuju panggung dunia? Pascal lahir di Belgia, besar di Belanda, kokoh, disiplin dan mampu bermain sebagai bek kiri. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk menjadi sosok yang sulit dilewati lawan. Karirnya dimulai di Akademi Ajax, lalu pindah ke Leeds United. Di Premier Liga, ia menghadapi striker-striker kelas dunia, pengalaman yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Nilai pasar 382,40 proses naturalisasi Indonesia. Koneksi darah Indonesia. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakeknya, Peter Weidemuller, dan neneknya Ineke van den Brink yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Koneksi keluarga ini membuka jalan bagi proses naturalisasi. Publik Surabaya menyambut kabar ini dengan bangga, menyebut Struijk sebagai arek Surabaya sing main nang Inggris. Struijk sempat ragu karena masih berharap dipanggil timnas Belanda. Namun setelah berdiskusi panjang, ia akhirnya memberi lampu hijau. Asisten pelatih timnas bahkan berkunjung ke Leeds untuk bertemu langsung. Tak lama setelah itu, Struijk memamerkan tato Garuda di kakinya, simbol kuat bahwa ia siap membela Indonesia.